Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ukhuwah wal ittifaq wa nahana anil iftiraqi wasyiqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul khallaq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila li itmami makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya hormati, saya muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa orang berpuasa di saat dia merasakan nikmatnya berbuka, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sesuap nasi, dan walaupun ala kadarnya lauk yang dimakan, tapi sangat-sangat terasa nikmat. Dan ini Nabi sabdakan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua rasa bahagia, dua rasa senang, yaitu di saat dia berbuka dan nanti di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah yang perlu kita renungkan adalah bahwa orang akan merasakan nikmatnya sesuatu di saat dia awalnya tidak memperoleh. Yang tadinya puasa, tidak makan, tidak minum, sangat terasa bagaimana nikmatnya orang berbuka. Sekali lagi walaupun hanya seteguk air dan sesuap nasi. Maka pantaslah orang yang tidak pernah merasakan menderita, orang yang tidak pernah merasakan fakir miskin, pantas tidak sedikit orang yang tidak peduli dengan orang-orang fakir, karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya berkecukupan. Dan karena dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya orang melapar, bagaimana rasanya orang kehausan, bagaimana orang dalam keadaan menderita karena kefakiran. Karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan syariat kepada kita dengan berpuasa. Sehingga dengan itu kita merasakan betapa nikmatnya makan, minum. Yang sebenarnya itu merupakan sesuatu kenikmatan yang memang luar biasa, tapi tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang kalau selalu dalam keadaan sehat, dia tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Baru ketika dia mengalami sakit, baru merasakan betapa nikmatnya sehat. Demikian pula orang berkecukupan, itu baru terasa nikmatnya berkecukupan ketika dia pernah mengalami menderita kemiskinan. Untuk itu pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang memberikan kita sakit, kadang-kadang memberikan kita menderita, itu supaya kita tidak lupa terhadap nikmatnya sehat, nikmatnya bahagia. Maka Rasulullah Muhammad SAW bercerita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan nikmat kepada Nabi Adam dengan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah Kau ciptakan langsung dengan tangan tanpa melalui bapak dan ibu. Langsung Kau tiupkan ruh kepadanya. Kemudian Engkau tempatkan dia di surga. Engkau pasangkan dengan dia, dengan pasangannya yaitu Ibu Hawa. Dan Engkau berikan ilmu. Sehingga para malaikat dan jin semuanya tidak bisa mengalahkan keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Dan para malaikat memikulnya sebagai bentuk apresiasi, penghormatan kepada Nabi Adam untuk diboyong ke surga. Dan Allah mempersilahkan semua kenikmatan yang ada di surga. Karenanya kata Nabi Musa, bagaimana cara bersyukur Nabi Adam kepadamu atas nikmat-nikmat itu, wahai Allah? Allah menjawab, Adam memahami bahwa semuanya itu datangnya dari aku. Dan itu cukup hakikat daripada syukur dia kepada aku. Artinya apa? Artinya syukur intinya adalah menyadari, memahami
bahwasanya nikmat yang kita peroleh itu bukan dari kita, bukan dari usaha kita, bukan dari susah payah kita, tapi betul-betul datangnya dari Allah. Dan menyadari hal itu, mengakui itu hakikat sebagai orang yang bersyukur. Karena tidak jarang orang ketika mendapat nikmat, dia selalu mengatakan, ini berkat kerja keras, ini berkat, semuanya dihubungkan dengan dirinya, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia jujur, ketika dia sedang dalam keadaan bingung, ketika dia sedang dalam keadaan susah, karena usahanya tidak berhasil, karena usahanya selalu loss, selalu gagal, tentu dia sebagai orang yang beriman kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Tapi sayangnya ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan, melupakan begitu saja terhadap Allah yang baru saja dia mohonkan semuanya kepada. Untuk itu tidak mudah menjadi orang bersyukur kecuali orang yang mendapat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari di saat kita susah kita ingat Allah. Kemudian ketika kita senang juga kita ikut ingat Allah Subhanahu. Maka pantas kalau ada hadis Nabi, Allah akan senantiasa memerhatikan, merahmati orang yang selalu berdoa kepada Allah. Justru di saat dia dalam keadaan senang. Bukan hanya dalam keadaan susah dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan senang pun, dalam keadaan lapang pun dia selalu berdoa. Karena dia sadar tidak ada daya upaya kecuali datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu. Semoga berpuasa ini mengilhami kita untuk selalu mengenang, mengingat nikmat Allah yang tidak terkira, yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Sehingga kita selalu dalam keadaan bersyukur. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan lapang atau sempit. Dan orang-orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, mereka itulah orang yang akan masuk surga terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu man yadkhulul jannata man yahmadullah ala sarra wa dharra. Orang yang pertama kali masuk surga adalah mereka orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah di saat dia lapang atau di saat dia sembuh. Semoga kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dalam keadaan apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.